Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka pembahasan kita di awal ini ingin mengetahui terlebih dahulu Komisi Informasi Pusat ya sebagai pelaksana atau pengukuran daripada indeks keterbukaan informasi publik itu. Jadi fakta-fakta itulah yang kita tunjukkan. Memberitahu kepada mereka, mengedukasi kepada mereka, mereka punya hak untuk meminta informasi kepada badan-badan publik itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika misalnya informasi itu tidak mereka dapatkan, mereka tahu. Halo pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kembali lagi di program Kupas Kulik Isu Kapuas bersama saya JJ. Masih dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional di tanggal 30 April 2025 lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik dan membahas lebih dalam terkait keterbukaan informasi publik. Karena mungkin ada juga pemirsa atau pendengar di sini yang masih belum tahu keterbukaan informasi publik ini seperti apa? Komisi informasi itu apa? Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu. Di sebelah kanan saya ini ada Ketua Komisi Informasi. Halo, ya. Bang Darussalam, betul? Halo, siap, betul. Oke, ada Bang Darussalam di sebelah kanan saya dan pastinya di sebelah kiri saya juga sudah ada di sini Bang Edo, ya, selaku Wakil Ketua KI Kalimantan Barat. Ya. Betul ya, Bang? Oke. Saya panggil Abang nggak apa-apa di sini? Boleh. Oke, Bang Darussalam namanya agak panjang ya. Nama panggilan biasanya apa, Bang? Nama panggilan biasa tuh disapa oleh Bung Edo itu Bung Darsa. Darsa, ya. Oke. Bang Darsa dan Bang Edo gitu ya. Oke. Baik. Nah, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka pembahasan kita di awal ini ingin mengetahui terlebih dahulu kulit terluar dari Komisi Informasi itu apa, Bang? Mungkin dari tugas, fungsi, dan wewenang yang dijalankan oleh Komisi Informasi agar masyarakat juga lebih tahu terkait Komisi Informasi. Siapa dulu? Ya, Bung Salam. Komisi Informasi ini sederhananya adalah sebuah lembaga yang mandiri ya. Lembaga yang mandiri yang memiliki tugas untuk menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan pelaksananya. Jadi dalam menjalankan itu dibentuklah Komisi Informasi untuk memastikan bagaimana keterbukaan informasi itu dilaksanakan atau telah dilaksanakan oleh badan publik. Kemudian dalam memastikan itu, Komisi Informasi tentu memiliki tugas utama ketika ada permasalahan antara pemohon informasi publik terkait dengan informasi-informasi yang dibutuhkan. Untuk itu Komisi Informasi juga diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, yaitu dengan menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui penyelesaian yang bersifat adjudikasi maupun mediasi. Jadi secara sederhana tugas fungsi dari Komisi Informasi itu seperti itu. Kenapa disebut sebagai lembaga mandiri? Karena Komisi Informasi keberadaannya tidak di bawah eksekutif, sebagai bentuk dalam pelaksanaan kewenangannya melaksanakan fungsi semacam kuasi dari peradilan. Baik, berarti memang badan independen ya untuk menjalankan tugasnya mengawasi dan juga menjalankan bagaimana keterbukaan informasi publik ini dilakukan oleh badan-badan publik, betul? Betul. Betul. Ada tambahan, Bang? Ya, di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa selain tadi yang disampaikan oleh Bung Darsa, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, kita juga punya fungsi utama selain juga menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Kita juga diamanatkan untuk menetapkan petunjuk teknis layanan informasi publik di badan publik. Jadi makanya turunannya itu ada di setiap tahunnya kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana standar layanan informasi publik itu dilakukan oleh setiap badan publik yang ada di provinsi masing-masing. Kalau di KI pusat itu di kementerian dan lembaga terkait seperti itu. Nah, kalau di daerah itu di dinas-dinas, di OPD-OPD, kita melihat sejauh mana mereka melakukan layanan informasi publik kepada publik yang ingin meminta informasi. Bisa kita lihat dari websitenya, bisa kita lihat juga dari pelayanan mereka di media sosial dan lain-lain begitu.
Baik, secara kompleksnya seperti itu ya Bang ya. Kemudian ini pertanyaan yang menjadi sebuah dasar untuk saya pribadi. Mengapa masyarakat ini penting mengetahui hak atas keterbukaan informasi publik yang pada dasarnya ini dilakukan oleh KI sendiri, Pak? Baik, sebenarnya keterbukaan informasi publik ini hakikatnya adalah untuk kemajuan, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik itu sendiri ya. Jadi kalau ditanya untuk apa pentingnya keterbukaan informasi publik itu, tentu hak atas informasi itu memberikan manfaat yang besar kepada publik, pada masyarakat. Untuk itu kami selalu memberikan pengertian, penyadaran kepada badan publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Apa pentingnya misalnya masyarakat untuk mengetahui informasi publik? Pentingnya adalah partisipasi pembangunan, partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik itu memiliki nilai yang besar dalam keterbukaan informasi publik. Jadi begitu ada partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan dan pembuatan kebijakan publik, artinya disitulah masyarakat telah melibatkan diri, telah disertakan dalam proses pembangunan. Jadi esensi pentingnya adalah keterlibatan atau masyarakat itu dapat terlibat dalam proses pembangunan dan proses kebijakan publik. Baik, keterlibatan dari masyarakat sendiri yang menjadi aspek utama yang dilakukan oleh KI untuk mendasari kinerjanya seperti itu ya Bang. Oke. Berikutnya Bang, saya ingin bertanya tentang apa saja sih hal-hal yang sudah dilakukan oleh KI dalam menangani kasus-kasus keterbukaan informasi publik yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin kasus-kasus yang sudah dilaksanakan atau mungkin masih menjadi problematik sampai sekarang. Ya. Pertama saya melihat dua hal ya. Kami menyelesaikannya membaginya dalam dua hal. Pertama itu untuk penyelesaian terhadap permohonan sengketa yang masuk Komisi Informasi. Jadi ketika ada permohonan penyelesaian sengketa, tentu kami akan melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kami akan melakukan sidang, pemeriksaan, mediasi sampai pada putusan penyelesaian sengketa informasi. Itu untuk yang melakukan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Kemudian ada juga pihak-pihak yang belum mengetahui dengan baik mungkin ya tata cara penyelesaian melalui sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi kami akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada badan publik untuk memberikan pengertian bahwa permohonan yang disampaikan atau informasi yang dibutuhkan oleh publik itu adalah informasi yang terbuka yang memang menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Kemudian pendekatan berikutnya kami melakukan monitoring, termasuk juga evaluasi terhadap sejauh mana badan publik tersebut dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang dia kuasai atau informasi yang dimiliki. Nah, itu kami lakukan secara rutin setiap tahunnya, termasuk pada pemerintah kabupaten kota, termasuk juga kami memonitor sejauh mana keterbukaan informasi publik ini juga telah terimplementasikan oleh desa, walaupun kami belum secara keseluruhan untuk itu, tapi keterbukaan informasi oleh badan publik termasuk sampai ke badan publik desa itu kami selalu mendorong ke arah sana ya. Baik. Nah, dari tadi disebut badan publik. Sebenarnya badan publik ini seperti apa sih batasan-batasan? Oh, ini badan publik. Oh, ini bukan badan publik. Hal apa saja yang menjadi batasannya agar masyarakat lebih tahu, oh kalau kita mau melaporkan badan publik ini kita bisa ke KI, oh ternyata ini bukan badan publik. Bagaimana Bang? Oke, kalau kita bicara soal aturan itu di Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 1 ketentuan umum ayat ke-3 itu disebut bahwa badan publik itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugasnya itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang mana mereka menggunakan APBN dan APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau daerah. Terus kemudian ada sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Jadi fokus utamanya itu adalah yang menggunakan sebagian atau seluruhnya
APBN atau APBD. Badan publik itu seperti itu. Tapi ada pertanyaan, gimana dengan yayasan pendidikan misalnya? Betul. Atau bagaimana dengan yayasan kesehatan, rumah sakit swasta begitu. Kita tahu bahwa yayasan pendidikan itu mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Sekolah-sekolah seperti itu ya. Baik sekolah keagamaan maupun sekolah formal lainnya begitu. Terus rumah sakit juga seperti itu, mendapatkan bantuan, misalnya dia bekerja sama dengan BPJS. Artinya dia mengelola anggarannya itu dengan semaksimal mungkin digunakan untuk melayani masyarakat. Nah, badan publik itu yang bisa menjadi termohon atau yang bisa didaftarkan registrasi sengketanya itu akan diuji di sidang pertama untuk menentukan legal standingnya. Itu di situ apakah mereka menerima anggaran sebagian atau seluruhnya dari pemerintah atau sumbangan dari masyarakat atau sumbangan dari luar negeri, seperti itu. Apakah mereka mengelola itu? Jadi intinya adalah yang selama ini kami lakukan persidangan begitu, Bung Ketua ya, bahwa persidangan yang kami lakukan itu biasanya mengarah kepada pelayanan publik. Pelayanan publik itu di dalamnya ada pelayanan informasi publik, gitu. Ketika misalnya orang memohon informasi terkait lokasi tanahnya, itu biasanya ke BPN misalnya seperti itu, atau ingin mengetahui berapa anggaran gajinya dan anggaran yang dia dapatkan dari kampusnya seperti itu. Itu yang informasi-informasi itu yang biasanya didaftarkan sengketanya ke Komisi Informasi, begitu. Baik, berarti badan publik yang tadi ya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada di undang-undang. Nah, masyarakat kan belum tentu mengetahui nih isi dari undang-undangnya, apakah mereka sudah mendapatkan dana hibah dari pemerintah atau dana hibah dari masyarakat dan lain sebagainya. Cara mudah untuk masyarakat mengetahui, oh ini badan publik, oh ini bukan badan publik, seperti apa? Oke, sebenarnya kalau kita bicara hukum itu ada namanya fiksi hukum, di mana ketika aturan itu sudah dibuat, itu wajib diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa Undang-Undang 14 2008 tahun 2008 itu tidak diketahui bagaimana badan publik itu apa dan bagaimana mereka memperoleh informasi, artinya bahwa ada yang miskomunikasi antara masyarakat mengetahui dan mencari tahu. Dan yang kedua, di dalam hukum juga ada dalil namanya actori incumbit probatio. Artinya siapa yang mendalilkan maka itu yang membuktikan. Ya. Artinya mereka harus tahu dulu nih kira-kira haknya yang mana yang dilanggar oleh badan publik tersebut. Tetapi mudahnya begini. Mudahnya adalah selama badan publik itu, selama lembaga tersebut melayani masyarakat, permohonan informasinya itu terkait dengan masyarakat, terkait dengan publik, maka itu adalah badan publik. Secara gampangnya ya, walaupun nanti dalam persidangan kita harus uji lagi itu, harus diuji lagi di persidangan awal, kita harus memeriksa legal standingnya, terus kemudian kewenangan relatif dan absolutnya, kemudian jangka waktunya. Kita harus lihat betul itu, baru bisa masuk kita tawarkan mediasi. Kalau mereka tidak mau mediasi, baru kita masuk ke sidang pembuktian. Jadi tadi sudah dijelaskan cukup gamblang oleh Bung Darsa begitu ya, soal sengketa begitu. Memang tugas pokok utamanya Komisi Informasi itu melaksanakan persidangan untuk sengketa informasi publik, seperti itu. Baik, berbicara tentang tadi ya, ada disinggung keuangan dari kampus-kampus. Menarik sekali, karena ini adalah topik yang masih hangat di Kota Pontianak, terutama saya pribadi sebagai mahasiswa Universitas Tanjung Pura juga, di mana kita melihat beberapa minggu yang lalu ada mahasiswa Untan yang melakukan demo ke rektorat terkait dengan keterbukaan informasi publik keuangannya, gitu. Betul ya Pak ya? Nah, dalam hal ini apakah ada keterlibatan dari KI dalam menangani permasalahan antara mahasiswa yang menuntut akan adanya transparansi keuangan kepada pihak rektorat atau bagaimana Pak? Saya ingin menjelaskan terkait dengan informasi terlebih dahulu ya. Secara hak mahasiswa ya, secara sesuai dengan peraturan, berdasarkan peraturan yang ada, mahasiswa memang memiliki hak ya untuk mengetahui informasi-informasi, termasuk itu informasi keuangan yang tidak dikecualikan di Universitas Tanjung Pura. Ya.
katakanlah tadi informasi keuangan, kami menyebutnya informasi yang berkala. Jadi ada 3 jenis sebenarnya informasi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Ada informasi yang harus tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi yang serta-merta. Terkait dengan informasi itu memang hak dari mahasiswa untuk mengetahui ya informasi tersebut. Jadi Komisi Informasi sebenarnya hanya sebatas memonitor kalau belum ada laporan terkait dengan sengketa informasinya. Apakah Untan telah menyediakan jenis-jenis informasi tersebut. Tanpa harus diminta pun ketika informasi itu masuk jenis informasi yang berkala atau informasi yang harus tersedia setiap saat, harusnya badan publik mengumumkan itu. Harusnya menyampaikan di website dan lain sebagainya, sehingga publik, masyarakat dapat mengetahui informasi yang mereka butuhkan tersebut. Terkait dengan mahasiswa, saya melihat memang tentu punya kepentingan yang mendasar, kepentingan yang langsung terhadap informasi-informasi yang dimohon tersebut. Apakah dalam konteks mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan dan proses untuk memajukan Untan itu lebih baik. Saya pikir dengan adanya penjelasan, dengan adanya pendekatan dari Universitas Tanjung Pura termasuk juga mahasiswa, itu akan keterbukaan informasi itu akan memberikan kemajuan, akan memberikan suatu suasana yang baik bagi hubungan mahasiswa dan pihak universitas. Baik. Berikutnya Bang Edo. Tadi sudah dijawab terkait dengan bagaimana harusnya Untan juga menyediakan layanan keterbukaan informasi publik itu agar dapat diakses oleh masyarakatnya atau mahasiswanya dalam hal ini ya. Bang Edo, menurut Bang Edo, apakah Untan sudah cukup dalam memberikan informasi kepada mahasiswanya? Dan dalam hal ini bagaimana peran KI? Apakah KI sudah mengambil perannya untuk menjadi fasilitator komunikasi antara mahasiswa dengan Untan sendiri? Atau apakah memang harus ada pelaporan terlebih dahulu dari pihak mahasiswanya kepada KI untuk menangani permasalahan ini? Oke, saya luruskan ya bahwa Komisi Informasi itu bukan fasilitator, bukan jembatan, tetapi kami adalah lembaga kuasi peradilan. Artinya setengah badan kami adalah komisioner untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik lewat standar layanan informasi publik. Setengah badan kami juga adalah majelis. Layaknya majelis di persidangan, bahwa dalam peraturan Mahkamah Agung kami berhak menyidangkan. Artinya ketika kami menyidangkan, kami berbicara hanya melalui putusan. Gitu. Jadi ketika masyarakat, terutama kawan-kawan mahasiswa yang bergerak ingin meminta keterbukaan informasi terkait anggaran, keuangan, UKT dan apapun namanya itu, mereka bisa melalui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Untan. Untan itu kan badan publik. Ya, betul. Kampus negeri begitu ya, badan publik. Kalaupun dia kampus swasta, dia juga badan publik karena dia mengelola uang masyarakat, yakni mahasiswa, dan juga mendapatkan bantuan dari Dikti dan Kementerian Pendidikan begitu. Kemudian mereka bisa mengajukan itu permohonan informasinya ke PPID-nya Untan, kemudian dengan jangka waktu tertentu mereka misalnya dibalas dan keberatan dan tidak terima atas jawabannya, bisa melakukan keberatan, dan setelah itu dengan jangka waktu tertentu juga mereka bisa mengajukan registrasi sengketa di Komisi Informasi. Jadi kalau kami menjembatani itu memang tidak ada diatur di dalam undang-undang, bahwa kami tidak bisa menjadi fasilitator, kami tidak bisa masuk ke ranah bahwa kata orang kan harusnya Komisi Informasi jemput bola gitu. Betul. Nah, tapi karena memang undang-undang yang mengatur jarak langkah tindakan kami di Komisi Informasi, maka itulah yang membatasi kami. Kalau kami keluar dari aturan tersebut, kami sebagai badan publik juga kami bisa disengketakan. Wow. Ya, dan itu terjadi. Kami sudah pernah disengketakan oleh pemohon informasi ke PPID-nya kami. Dalam rangka apa tuh? Ada satu dan sudah diputus bahwa kami disengketakan karena meminta informasi terkait anggaran dan lain-lain. Akhirnya disidangkan di Komisi Informasi terdekat. Menurut pemohon Komisi Informasi terdekat itu adalah
Kalimantan Tengah. Akhirnya kami disidangkan di Komisi Informasi Kalimantan Tengah. Jadi Komisi Informasi itu bukan lembaga super body, kami juga bisa disengketakan, dan tetapi kami juga tidak bisa menjadi jembatan atau fasilitator. Jadi poinnya begitu, poinnya adalah kami bersifat lebih ke pasif, menunggu informasi tersebut. Kecuali sosialisasi tadi, kami mendorong badan publik untuk menetapkan standar layanan informasi publiknya yang tepat, yang betul, sesuai dengan peraturan Komisi Informasi, begitu. Baik, demikian. Berarti memang kita tidak bisa menyebut bahwasannya KI ini adalah fasilitator komunikasi, melainkan KI ini sendiri harus menunggu laporan dari pihak pemohon baru bisa ditangani. Betul, Bang? Ya, karena begini Mbak, terkait dengan fungsi KI dalam penyelesaian sengketa informasi itu sendiri. Karena ini udah ada persoalan ya, udah ada semacam pertentangan. Kan nanti kalaupun ada sengketa informasi, dia kan ke Komisi Informasi. Tapi kalau sebelum dia ke Komisi Informasi, kemudian KI sudah masuk di situ, nanti dalam persidangan berkembang fakta-fakta yang muncul atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan itu berbeda dengan hal yang terjadi di lapangan. Kemudian apa yang menjadi pembicaraan sebelumnya di lapangan, katakanlah tadi seperti yang Mbak sampaikan untuk memfasilitasi ya, berbeda dengan putusan, ini kan menjadi sesuatu hal yang tidak baik ya ke depannya dalam proses ini. Jadi untuk menghindari itu agar tidak ada perbedaan ya dalam pembicaraan dalam suatu konteks yang di lapangan dengan putusan Komisi Informasi, memang Komisi Informasi memastikan bahwa proses itu harus ada permohonan terlebih dahulu. Harus ada permohonan penyelesaian sengketa. Mengapa demikian? Mengapa Komisi Informasi tidak bisa memediasi? Karena mediasi di Komisi Informasi itu boleh dilakukan atau bisa terjadi ketika telah melalui proses pemeriksaan pendahuluan. Ada persidangan di dalam suatu sidang adjudikasi, ada pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu memeriksa legal standing pemohon dan termohon itu tadi. Untuk itu, maka ketika pemohon informasi itu secara administratif mungkin harus benar-benar ditempuh ya. Ada permohonannya, ada keberatannya. Dalam surat permohonan itu jangan lupa hal-hal yang penting itu disampaikan. Misalnya tujuan permohonan informasi publik itu, kemudian tujuan suratnya. Tujuan suratnya ketika memohon informasi itu harus ke PPID. Kemudian kalau keberatan nanti disampaikan kepada atasan PPID badan publik itu. Dan tujuannya itu karena memang tersurat ya dalam peraturan Komisi Informasi, dalam undang-undang juga tersurat. Maka harus ketika kita memohon informasi kepada badan publik itu, tujuannya itu harus tersampaikan, harus tersebut dalam permohonan itu. Oke, berarti hal inilah yang perlu kita luruskan ya. Ternyata ada misunderstanding dari masyarakat sendiri terhadap dari kinerja KI dalam menjalankan tugasnya menjaga dan juga menerima keterbukaan informasi publik dari badan publik ini sendiri ya Bang ya. Baik, ini kan kita bisa sebut sebagai sebuah tantangan juga betul dari KI untuk mengedukasi masyarakat bagaimana literasi yang bisa dibangun untuk mengetahui oh ini loh tugas KI yang sebenarnya. Karena terkadang masyarakat berpikir KI, Komisi Informasi, berarti ini memiliki gudang informasi, semua informasi bisa kita akses di sini. Pada kenyataannya tadi ya disampaikan ternyata KI ini pasif juga ya, harus menunggu laporan terlebih dahulu dari pihak pemohon baru bisa ditangani. Lalu bagaimana tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi oleh Bang Edo dan juga Bang Salam ya selama ini, terutama saya juga melihat Bang Salam sudah dari tahun 2022 betul? Ya. Dan Bang Edo juga ya sampai tahun 2026. Selama ini ya, tantangan apa yang dirasakan? Tantangan untuk keterbukaan informasi publik ini pertama memang ya persepsi ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, ada yang berpersepsi bahwa Komisi Informasi ini sebagai bank data, memegang semua informasi badan publik dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Komisi Informasi hanya pertama itu mengawasi ya pelaksanaan atau implementasi keterbukaan informasi oleh badan publik. Jadi kita melihat Dinas A ini udah melaksanakan belum prinsip-prinsip keterbukaan informasinya, udah dilaksanakan belum ketentuan-ketentuannya. Kalau belum, kita datangi, kita asistensi, kita dorong untuk terbuka karena sebagai kewajiban dari badan publik. Tapi untuk mengakses informasi yang ada di badan publik, Komisi Informasi juga tidak bisa,
karena memang itu haknya badan publik. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur ketika kita tidak bisa kita mengakses informasi yang seharusnya bukan menjadi hak dan bukan menjadi kewenangan kita. Komisi Informasi baru bisa memaksa badan publik untuk memberikan informasi A, B, dan C itu tadi melalui putusan, Pak. Tanpa itu kita tidak bisa memberikan atau menginikan badan publik kecuali kalau kita mengingatkan, misalnya ada kasus yang telah berlangsung menjadi polemik, setelah itu selesai ya kita sampaikan kepada badan publik harus melakukan langkah-langkah upaya-upaya untuk keterbukaan informasi publik itu sendiri. Baik, kalau itu tadi dari si KI yang meminta kepada badan publik untuk menyediakan keterbukaan informasi publiknya. Lalu kemudian Bang Edo, bagaimana terkait dengan literasi kepada masyarakatnya sendiri bahwasannya ini loh badan publik yang dimiliki oleh kita untuk mengajukan informasi-informasi atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang akan diajukan kepada KI. Literasi yang dilakukan KI kepada masyarakat ini seperti apa, Bang? Oke, kita punya satu bidang di komisioner itu, ada sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. Yang tugasnya memang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik. Cuma sebatas peraturan Komisi Informasi terkait sengketa informasi publik dan juga standar layanan informasi publik dan peraturan Komisi Informasi lainnya. Nah, yang kita dorong sebenarnya literasi itu harus dilakukan oleh badan publik masing-masing. Gitu. Karena mereka yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan pemahaman. Itu kenapa lahirnya undang-undang tersebut turunannya adalah PPID tadi. Di setiap badan publik itu harus wajib ada PPID. Itu sudah amanat undang-undang tuh. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Yang isinya memang selain mereka menerima permohonan informasi juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, tugas kami itu selain sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan literasi, tapi tugas utamanya itu mendampingi atau tadi Pak Ketua bilang, Bung Darsa bilang, melakukan asistensi kepada publik itu ke PPID-nya. Begini loh caranya sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Begini loh caranya PPID itu harus melakukan penerimaan permohonan informasi, atau begini loh caranya penganggaran untuk PPID begitu. Kami hanya melakukan asistensi itu. Dan kalau ke masyarakat, kami memang punya kewajiban untuk meningkatkan partisipasinya sebenarnya. Ya. Lewat apa? Lewat itu tadi, penguatan di PPID-nya. Makanya kami lakukan biasanya sosialisasi ke teman-teman LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau ke teman-teman organisasi masyarakat sipil seperti itu, untuk memberitahu kepada mereka, mengedukasi kepada mereka, mereka punya hak untuk meminta informasi kepada badan-badan publik itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika misalnya informasi itu tidak mereka dapatkan, mereka tahu gitu, cara untuk memohon informasinya, cara meregister sengketanya, mereka tahu jangka waktunya. Jadi Undang-Undang 14 2008 itu sudah sangat jelas sebenarnya, diturunkan dengan sejumlah peraturan Komisi Informasi yang mengatur bagaimana cara kerja, tindakan kerja, kemudian capaian yang harus kita lakukan dan kita dapatkan gitu. Baik, berarti sudah ada tindakan nyata ya dari KI ini sendiri dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui terkait dengan badan publik yang wajib untuk mengeluarkan keterbukaan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya, itu tadi saya tambahkan sedikit ya, bahwa kami tidak bisa terlalu terbuka, maksudnya dalam tanda kutip ya, bukan terbuka terkait segala hal begitu. Tapi kami tidak bisa terlalu melakukan sosialisasi yang berbicara tentang misalnya tadi kayak kasus Untan begitu ya. Kami tidak bisa terlalu berbicara banyak hal tentang itu karena kami terikat, karena kami lembaga kuasi peradilan yang di satu sisi ketika misalnya tadi dijelaskan Bung Darsa dengan gamblang itu, ketika nanti
pemohonnya adalah mahasiswa datang ke persidangan menjadi pemohon, kami sudah ketemu duluan bagaimana persepsi publik. Oke. Jadi ada presiden buruk nih terhadap supremasi atau penegakan hukumnya. Nah itu yang mengikat kami untuk tidak terlalu di depan. Aktif begitu ya, terlalu aktif untuk melakukan sosialisasi yang terlalu signifikan begitu. Kira-kira seperti itu. Berarti ini berkaitan juga sama persepsi masyarakat ya, bagaimana Betul. dia menilai jika Komisi Informasi udah duluan maju, jangan-jangan ada kong kali kong di belakang Ya, nih. Ketika nanti tidak timbul begitu. Iya benar. Oh. Konsekuensinya ke putusan. Nanti Iya. orang tidak mempercayai putusan ketika ada sengketa kan. Iya, karena KI sudah masuk duluan ya, Iya. sebelum ada pengajuan dari masyarakat. Hal menarik. Baik, ini juga menjadi sebuah kebanggaan kita bahwasannya KI ternyata mendapatkan peringkat 6 di Indeks Keterbukaan Informasi Nasional. Betul ya Bang ya? Betul. Dari sebelumnya di peringkat 16, berarti kita sudah naik 10 peringkat, lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, hal apa yang menjadi dasar untuk mengukur bagaimana KI ini sudah mencapai memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat, bahwasannya kita sudah menjalankan tugas kita untuk keterbukaan informasi publik. Standar apa yang dimiliki oleh KI, Pak? Ya, pertama alhamdulillah lah ya, kita udah berada pada kondisi keterbukaan informasi atau indeks skor yang baik. Jadi di Indonesia ini dapat saya sampaikan baru 11 provinsi yang berada pada kualifikasi baik dengan skor indeks keterbukaan informasi tersebut. Dari 11 provinsi itu Kalbar berada di posisi ke-6. Wih, boleh kita berikan tepuk tangannya terlebih dahulu. Keren juga ya Kalbar ya. Kemudian apa yang Baik, diukur lanjutkan, Pak. kan? Kemudian apa yang diukur oleh Komisi Informasi Pusat dalam melihat itu. Jadi ada 3 hal yang diukur, 3 aspek. Pertama aspek fisik politik, kemudian aspek hukum, kemudian aspek ekonomi. Sehingga ada informan ahli. Kalau 2024 itu ada 10 informan ahli yang terdiri dari 5 lingkungan. Ada lingkungan akademis 2 orang, lingkungan pelaku usaha, lingkungan pemerintah, unsur masyarakat dan unsur jurnalis. Jadi itulah yang melakukan penilaian terhadap 3 aspek tersebut. Jadi ada informan ahli. Kemudian kita memang selalu mendorong keterbukaan informasi publik itu dapat dilaksanakan secara sistematis ya, misalnya di tingkat desa dan lain sebagainya. Dan Komisi Informasi wajib menampilkan fakta-fakta itu ke Komisi Informasi Pusat ya sebagai pelaksana atau pengukuran daripada indeks keterbukaan informasi publik itu. Jadi fakta-fakta itulah yang kita tunjukkan dalam baik itu kepada informan ahli dan penilai atau penyelian nasional yang tergabung dalam indeks keterbukaan informasi publik itu. Jadi memang kewenangan penilaian itu ada di pihak informan ahli dan penyelian nasional yang dalam hal ini dari Komisi Informasi Pusat. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan 2024 lalu kita berada dengan mendapat skor itu 81,97. Di peringkat ke-6 itu skornya baru 81,97. Jadi dari keseluruhan provinsi di Indonesia itu belum ada yang dengan kualifikasi sangat baik. Jadi baru sampai kualifikasi baik aja. Baik itu, saja. Ya. Di yang terbaik kemarin itu di posisi skornya 85, berapa. Itu yang posisi paling tinggi di nasional ya, dengan kualifikasi juga baik. Jadi sangat baik itu belum ada. Kalau pemegang tertinggi siapa Pak? Di daerah mana? Jawa Barat kemarin. Jawa Barat. Jawa Barat yang terbaik ya, yang tertinggi ya skor sementara ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bang Edo? Ya, nilai itu memang kalau dibilang mencapai 85 kok sulit ya gitu ya. Ya memang sulit. Nambah Sulit 0, ya, Bang? aja sulit. Karena apa? Karena Gimana? kita lebih tinggi dari rata-rata nasional ya Pak Ketua ya. Ya. Rata-rata nasional itu 75 ya. 75,60 sekian atau 16 saya lupa. Kita ada di angka 81 dan puji Tuhan alhamdulillahnya memang kita diberikan target juga nih. Oke. Sama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk meningkatkan angka tersebut. Ini disampaikan langsung kepada Komisi Informasi Pusat, komisionernya yang kebetulan dulunya adalah komisioner di Provinsi Kalbar dan sekarang di KI Pusat begitu. Disampaikan kepada beliau bahwa nilai itu harus meningkat. Karena apa? Itu bukan untuk
gengsi-gengsian atau tidak. Karena sejatinya keterbukaan informasi publik itu adalah proses pelayanan pemerintah untuk meningkatkan good governance atau pelayanan kepada masyarakat itu agar lebih terbuka dan baik. Jadi pelayanan publik dan pelayanan informasi publik itu memang kata orang Medan bilang agak beti itu, J. Beti itu apa? Beda-beda tipis. Oh, beda tipis. Baik. Agak beda-beda tipis. Karena di dalam pelayanan informasi publik itu ada pelayanan publiknya. Ya. Gitu. Jadi kalau pelayanan informasi publik itu berkaitan dengan SOP-nya dia memberikan informasi tersebut atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pemohon. Kalau pelayanan publik itu person to personnya, orang ke orangnya, bagaimana pelayanannya baik atau tidak, bagaimana dia salam senyum sapa dan lain-lain, itu pelayanan publik. Nah itu tugasnya teman-teman di ombudsman tuh. Nah kalau tugasnya kita pelayanan informasinya lebih fokus kepada bagaimana informasi itu dibutuhkan, karena kita mengacunya pada Undang-Undang Dasar kita pasal 28 ayat F Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa kita berhak mendapatkan informasi itu itu menjadi salah satu hak asasi manusia dari badan publik tersebut. Jadi dasar hukumnya itu sudah fundamen atau sudah punya dasar yang kuat gitu, punya pilar yang kuat untuk mendapatkan itu. Nah untuk IKIP tahun ini memang ketua Pokjanya itu ada Pak Lufti Farusal Hasan dan satu komisioner lain Bu Padmi dan satu Mbak Wida dari Visip Untan, dosennya JJ ya? Iya betul, dosen saya. Mbak Wida yang akan, mereka bertiga yang akan melakukan kerja-kerja sebagai kelompok kerja daerah untuk mengumpulkan bukti-bukti, aturan-aturan dan bagaimana mengcapture Kalbar 14 kabupaten kota melihat keterbukaan informasi publiknya. Itulah kemudian diindeks seperti itu. Baik, luar biasa sekali ternyata jangka panjang ya yang dilakukan oleh KI ini untuk mendapatkan peringkat tersebut, karena memang tidak mudah, hanya tadi 11 provinsi ya Pak ya? Ya. Betul ya, dan itu juga nambah 0, juga susah banget ya, sangat susah. Oke, kita bahas terkait dengan sengketa-sengketa, dari tadi juga disebutkan sengketa-sengketa. Dalam 1 tahun belakangan, sengketa-sengketa apa saja yang sudah ditangani oleh KI Pak? 1 tahun terakhir memang kalau melihat trennya ya, pasca Covid ini agak menurun ya. 2004 kita hanya 9 sengketa, tapi 2025 ini nampaknya sepertinya mulai agak naik lagi. Kalau dulu kita sampai 22, 19 ya, 18 sengketa per tahun. 2025 ini sampai saat ini saja udah masuk 6 register. Biasa tuh di akhir tahun udah agak ramai. Kalau 2025 awal, di awal itu udah cukup ramai. Kemudian sengketa yang masuk memang pasti sengketa jenisnya tentang keterbukaan informasi publik ya. Tapi informasi publik yang mana itu mungkin kecenderungannya sekarang terakhir sudah bergeser ya. Kalau dulu di organisasi pemerintahan, Pemkab, kabupaten kota, dinas, sekarang bergeser ke lembaga-lembaga vertikal, ke informasi pertanahan, informasi keuangan ya, kayak perbankan dan lain sebagainya. Kalau 2025 ini trennya ke sana ya. Malah informasi-informasi yang dulunya sering diminta di dinas, di badan publik lain itu agak sepi ya dari 2024. Informasi pertanahan, informasi-informasi yang sepertinya memang mendasar dan menjadi informasi-informasi yang produktif ya untuk diketahui oleh publik. Saya pikir ini suatu bentuk kesadaran masyarakat, bentuk kesadaran publik untuk memanfaatkan informasi itu sebagai sarana untuk pengembangan diri sebagaimana diamanahkan oleh pasal 28F yang Undang-Undang Dasar 1945 kita. Oke, menurut Abang sendiri mengapa terjadi penurunan dari pengaduan masyarakat ini sendiri? Karena kan kalau kemarin katanya lebih banyak gitu ya, sampai belasan, sekarang sudah turun. Adakah faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi pengaduan dari masyarakat ini? Tadi saya ngomong sedikit tentang COVID ya. Ya, COVID. Mungkin faktor pertamanya itu penurunan pertamanya itu dari COVID ya, waktu 2021, 2022. Tapi kecenderungan setelah 2023 ini meningkat karena tahun lalu aja 9 atau 10, tahun lalu sekarang ini udah 5. Kecenderungannya udah mulai meningkat. Sudah setengah tahun 5 ya? Iya. Sekarang baru bulan April ya. Bulan Mei sekarang. Masuk Mei. Masuk sudah Mei. 5.
Tapi kalau ditanya mungkin ya, ini karena kami belum melakukan penelitian, tapi saya melihat kecenderungan layanan badan publik itu, akses terhadap informasinya juga sudah cukup baik. Karena kami juga menilai merekap ya permohonan informasi dari laporan tahunan badan publik itu. Tahun lalu itu ada 28.000 lebih permohonan informasi dari laporan badan publik itu yang tidak diberikan oleh badan publik dengan alasan pengecualian itu hanya 40. Jadi 28.000 lebih itu dilayani oleh badan publik untuk dari permohonan itu. Artinya apa? Artinya layanan yang diberikan badan publik terhadap permohonan informasi itu sudah berjalan sangat maksimal ya. Karena 40 yang tidak terlayani itu dengan alasan informasi tersebut dikecualikan atau informasi mungkin yang ada terkait informasi pribadi, informasi yang menyangkut aset seseorang yang memang dikecualikan. Dari 40 yang tidak diberikan itu, kalau kita melihat asumsi sengketanya hanya 9, berarti kan apa ya? Lebih baik ya. Publik Bagaimana? mengatakan bahwa memang informasi yang tidak diberikan itu memang informasi yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Hanya 9 yang ada sengketa. Iya. Dari 28.000 permohonan, 28.000-nya dipenuhi, hanya 40-an yang tidak dipenuhi, kemudian yang masuk sengketa hanya sekitar 9. Hanya 9. Maka saya melihat memang peningkatan akses informasi oleh masyarakat yang diberikan oleh badan publik ini juga menjadi salah satu faktor sehingga kebutuhan atas informasi itu terpenuhi, menjadi permohonan membuat sengketa ini menjadi sedikit mengalami penurunan. Oke. Ada tambahan mungkin dari Bung Edo? Ya, menyambung dikatakan Bung Darsa, Pak Ketua, bahwa memang kalau untuk OPD, dinas-dinas, kita lihat sejauh ini keterbukaan informasi publiknya sudah semakin meningkat ya, Bung Darsa ya. Bahwa dilihat aja dari websitenya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di setiap dinas itu informasi yang kita cari itu sudah memenuhi rasa ingin tahu masyarakat gitu. Terus kemudian mereka juga menggunakan Instagram dan TikTok saat ini dan Facebook juga, media sosial seperti itu untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Jadi itu sudah menjadi apa ya? Setengah pekerjaannya Komisi Informasi itu sudah terselesaikan dengan Terselesai dengan baik ya, terbantu juga. Ya, itulah yang kami harapkan sebenarnya, bahwa jangan sampai ada sengketa dulu gitu loh. Jadi lebih baik memang badan publik itu mengemas informasinya yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena kan mereka yang menguasai, menghasilkan dan menyimpan informasi tersebut. Nah, di merekalah yang bisa mengemas informasi itu yang dibutuhkan masyarakat apa. Misalnya kalau kita ngomong soal Dinas Ketahanan Pangan, berapa harga beras, jumlah beras, kemudian minyak goreng, sembako lah intinya seperti itu ya. Nah itu disampaikan oleh mereka di di Instagramnya dan juga melalui RRI. Oh wow, berarti ada media kerjasama dengan RRI juga? Ya, RRI dari dulu itu kalau JJ pernah mendengar ya. Ya bagaimana? RRI itu dari dulu menyiarkan berapa harga cabai, harga sembako dan semua harga-harga kebutuhan pokok. Dan itulah layanan masyarakat yang dilakukan oleh RRI. Itu masuk dalam visi misinya RRI untuk sebagai lembaga negara yang independen untuk menyampaikan informasi itu kepada publik. Nah, itu khusus informasinya. Ya. Itu tadi yang ditanyakan soal sosialisasi kan? Sosialisasi, nah itu betul. tugas RRI. Oh, tugas dari RRI. Berarti bagi-bagi tugas ini ya? Tugasnya RRI. Untuk menyidangkannya, tugas menyengketakan KI. itu tugas Komisi Informasi. Oke, alurnya seperti itu. Betul. Itu kenapa RRI itu menjadi lembaga penyiaran publik atau LPP. Ada kata publik di sana. Artinya dia bertanggung jawab kepada publik menggunakan anggaran negara. Yang tugasnya apa? Menyampaikan informasi-informasi terkait negara kepada publik dengan independen. Jangan salah tuh. Ada tuh dalam visi misi RRI. Kalau kamu naik ke atas ke ruang Kepsta tuh ada tuh ditempel tuh.
Oh, hafal sekali. Visi Orang misi. dalam RRI sudah hafal Bukan, sekali ya. visi misi RRI itu ada. Iya. Di depan di PPID juga ada. Oke. Di meja layanan depan PPID-nya RRI itu juga ada. Nah, itu saya bukan mempromosikan atau apa, tapi memang begitulah seharusnya badan publik melakukan tugasnya, menyampaikan informasi tersebut. Kalau memang ruangnya kecil, kayak OPD tadi, ruangnya kecil hanya lewat media sosial, bisa bekerja sama dengan TVRI, dengan RRI, dengan Antara, gitu ya. Karena itu adalah media-medianya pemerintah, yang mana mereka menggunakan anggaran negara untuk dibalikan kembali lewat program siarannya, lewat program produksinya kepada masyarakat, termasuk podcast kali ini. Iya. Gitu. Oh, wow, menarik. Ternyata orang dalam sudah menjelaskan secara lebih perinci ya, karena Bang Edo ternyata juga bagian dari RRI dulunya ya. Yang dulunya memberitakan, sekarang membantu untuk menjalin komunikasinya sendiri ya Bang ya, betul ya? Pegawai RRI itu bisa pensiun atau Oke. bisa berhenti, tapi angkasawan itu sampai mati. Asik, Begitu. aplaus dulu. Oke, nah ini menjadi hal yang patut kita highlight bersama terkait dengan alur. Mungkin masyarakat masih belum tahu alur kalau ingin mengajukan permohonan kepada KI seperti apa. Boleh Bang dijelaskan dari alur awal sampai akhirnya seperti apa, dan apakah masyarakat yang ingin mengajukan permohonan kepada KI harus didampingi oleh badan hukum? Bagaimana Bang? Baik, permohonan yang dimaksud di sini kita garis bawahi adalah permohonan penyelesaian sengketa Ya. informasi publik di Komisi Informasi ya. Betul. Jadi permohonan itu nanti disampaikan kepada panitra. Di Komisi Informasi itu ada panitra juga Mbak? Panitra. Tapi dalam pelaksanaannya itu adalah panitra pembantu ya. Karena dialah yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa, dalam hal ini persidangan di Komisi Informasi. Jadi nanti ada formulir yang harus diisi, yaitu formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Baru nanti dilengkapi oleh berkas-berkas persyaratan permohonannya. Apa itu persyaratannya? Ada surat permohonan informasinya, misal kita memohon informasi ke Badan Publik A, ada surat permohonannya. Kemudian ada surat keberatannya. Kemudian ada identitas pemohon. Kalau pemohonnya itu personal, pribadi, cukup lampirkan fotokopi KTP. Apakah KTP-nya asli atau tidak, nanti di persidangan kita buktikan. Ya. Tapi kalau dia badan hukum, dia harus melampirkan identitasnya itu apa? SK penetapan lembaga tersebut sebagai badan hukum. Itu harus dilampirkan. Karena kalau tidak dilampirkan, identitas atau syaratnya itu kurang dalam permohonan, pasti tidak diregister oleh panitra. Kalau tidak diregister pasti tidak sampai ke persidangan benda itu kan. Oh, betul. Maka administrasinya harus lengkap dilengkapi dulu. dan dipastikan kepada panitra. Apalagi nih yang kurang. Kalau nanti panitra sudah menyatakan memeriksa dan menyatakan lengkap, nanti panitra akan menyampaikan surat. Tapi demikian juga sebaliknya, kalau kurang juga akan disampaikan. Tapi yang lebih penting adalah kalau kita mohon informasi itu ke Badan Publik A tadi, kemudian Badan Publik A merespon tanggal 6, permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi itu jangan sampai lebih dari 14 hari kerja dari tanggal Badan Publik itu merespon. Oke. Kalau lebih itu nanti masuk daluarsa ya. Berarti harus mengajukan ulang. Mengajukan ulang di Badan Publiknya. Oh. Karena di KI dia tidak boleh lebih dari 14 hari kerja permohonan harus telah disampaikan. Nah, itu harus menjadi garis bawah ya, pengetahuan bersama kita. Kalau lebih dari itu nanti dianggap tidak memenuhi syarat dalam pemeriksaan awal persidangan. Pastikan itu 14 hari kerja itu wajib. Demikian. Ya. Oke. Nah, itu untuk alurnya. Kemudian, media apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan terkait permohonannya? Apakah mungkin dari sosmednya ada, atau dari ada aplikasi yang sendiri atau bagaimana Bang? Ya, kalau meregister sengketa itu atau permohonan informasi ke Badan Publik itu, kita harus bedakan permohonan informasi ke Badan Publik dengan permohonan informasi ke KI. Oke. Gitu ya. Karena KI juga Badan Publik, berarti ke PPID-nya KI, ke Komisi Informasi. Nah, kita cerita soal sengketa dulu nih. Boleh, silahkan. Jadi kalau di Badan Publik itu, ada formulir yang bisa kita datang ke, kalau
ini saya cerita RRI lagi ya. Kalau kita maju masuk ke ruang depan itu ada satu meja layanan informasi PPID-nya RRI. Nah, di situ harus ada formulir permohonan informasi. Nah, itu diisi apa yang diinginkan, informasi apa yang diinginkan di situ. Atau bisa melalui websitenya RRI. Website apa Di bang? websitenya RRI itu ya rri.co.id. Oke. Itu ada PPID. Di PPID-nya itu ada form yang bisa kita kirim yang masuk langsung ke emailnya RRI. Jadi ada dua cara apa namanya langsung dengan fisik begitu, dengan elektronik juga bisa. Caranya begitu. Kalau sengketa itu permohonan sengketa register sengketanya memang harus datang langsung Datang langsung ke kantor. ke Komisi Informasi. Di mana bang? Di Jalan Daeng Abdul Hadi nomor 146 di belakang kantor Komnas HAM di samping Masjid Mujahidin. Oke. Gitu. Jadi itu adalah satu komplek yang bisa didatangi, ada Komisi Pelindungan Anak di situ, ada Organda, ada Komnas HAM, ada kantor perwakilan DPD RI di situ. Oke, kita sudah panjang lebar membahas tentang bagaimana kinerja dari KI ini sendiri, kemudian sengketa-sengketa yang dihadapi dan masalah-masalahnya. Bahkan ternyata kita punya misunderstanding ya. Ada kesalahpahaman dari masyarakat yang terkadang menganggap bahwasannya KI adalah gudang informasi. Ternyata tidak. Kita memang harus lebih aktif ya masyarakatnya untuk mengajukan permohonan kepada KI sendiri jika terjadi permasalahan-permasalahan dari ketidaktersediaan informasi publik dari badan publik itu sendiri. Betul bang ya? Oke. Nah, berikutnya yang terakhir ini bang, kita ingin tahu dong apa harapan dari abang-abang ini sendiri terhadap KI dan bagaimana peran masyarakat untuk mendukung jalannya kinerja KI. Kalau terhadap KI sendiri ya tentu kami akan berbuat maksimal untuk mendorong keterbukaan informasi badan publik itu sendiri. Harapannya tentu apalagi ini dengan pemerintahan baru di Kalimantan Barat, kami melihat ada kesamaan visi ya tentang keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya melihat ini suatu hal yang positif untuk dapat berkolaborasi ya, adanya kolaborasi yang baik antara Komisi Informasi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya melihat kolaborasi ini merupakan hal penting ya untuk mendorong keterbukaan informasi publik, karena organisasi-organisasi badan publik yang ada di daerah ini kan sebagian besar di bawah naungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tanpa ada dukungan dari Pemprov atau Pemkab terhadap keterbukaan informasi di badan publik tersebut, saya pikir itu suatu kerja yang sangat berat bagi Komisi Informasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Untuk itu kami melihat memang adanya spirit tentang keterbukaan informasi dari Pemprov ini menjadi satu peluang yang harus dapat kami optimalkan untuk menjamin adanya akses informasi publik yang baik oleh masyarakat. Kenapa demikian? Karena saya memandang bahwa keterbukaan informasi publik ini kan telah diatur ya pada pasal 1 ya, pasal 19 DUHAM tentang hak asasi, kemudian pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa pengabaian terhadap keterbukaan informasi publik ini merupakan pengabaian terhadap dua hal. Pertama, pengabaian terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengabaian terhadap konstitusi. Ini bukan undang-undang lagi, tapi konstitusi, karena diamanatkan oleh pasal 28F. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu adalah turunan dari pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya selalu mengatakan pengabaian terhadap keterbukaan informasi oleh badan publik itu merupakan pengabaian terhadap hak asasi dan pengabaian terhadap konstitusi. Baik, itu dari badan publiknya sendiri. Kalau dari Bang Edo, harapannya untuk masyarakat untuk memanfaatkan bagaimana hak atas keterbukaan informasi publiknya ini wajib untuk dia dapatkan. Bagaimana Bang? Ya, kami berharap bahwa masyarakat bisa menggunakan haknya sesuai Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jika memang masyarakat butuh pendalaman pemahaman, itu bisa datang ke kantor kami untuk berdiskusi begitu.
untuk mempertanyakan apa saja sebenarnya hak-hak dari masyarakat untuk memperoleh informasi itu. Kita bisa lakukan diskusi informal untuk bertukar pendapat terkait itu. Tapi yang pasti adalah kami berharap bahwa seluruh badan publik, balik lagi ya, seluruh badan publik untuk tetap terbuka, untuk tetap memberikan informasi itu kepada publik. Banyak kok salurannya sekarang. Tidak perlu menyewa media yang mahal-mahal begitu. Lewat media sosialnya saja. Gitu. Lewat media sosialnya, lewat websitenya. Sampaikan itu, sesuaikan itu dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sudah cukup di situ. Jadi ketika informasi-informasi itu sudah diberikan kepada masyarakat, maka lembaga itu atau badan publik itu menjadi terbuka. Dan itu tadi kenapa sengketa kok agak kurang ya di badan publik OPD, karena mereka sudah terbuka. Jadi masyarakat membutuhkan informasi terkait anggaran ada. Tinggal search aja gitu ya. Iya, tinggal search aja gitu. Yang selama ini tidak didapatkan, itulah yang biasanya menjadi sengketa. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari KI sendiri apakah memiliki media tertentu untuk mengedukasi masyarakat, sosialisasi, aplikasi atau bagaimana? Ya, saat ini Bung Darsa, Pak Ketua bersama teman-teman, bersama kami komisioner sedang merancang ya aplikasi sistem sengketa, register sengketa. Tetapi yang pasti masyarakat bisa mengakses komisiinformasikalbar.or.id untuk websitenya, atau KI_Kalbar untuk Instagramnya, terus kemudian Twitternya juga sama, terus Facebooknya juga KI Kalbar, TikToknya juga ada TikTok. Jadi itu media komunikasi kami. Dan satu hal bahwa kami selalu menyiarkan secara langsung atau live begitu di setiap persidangan, terkecuali informasi yang dikecualikan. Seperti apa informasi yang dikecualikan? Call center. Ya, kita juga punya call center. Oke. Call center KI itu nanti mungkin bisa disematkan ya nomornya. Oke. Ya. Ditulis di bawah ini gitu ya. Call center KI juga ada. Ya, informasi dikecualikan itu sesuai pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 itu adalah informasi yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara, data penyidikan Polri yang masih dalam proses penyidikan itu tidak boleh dibuka kepada masyarakat, dan atau yang sudah melalui uji konsekuensi. Gitu. Ada undang-undang. Itu pun masih harus kita uji itu di dalam persidangan. Apakah itu boleh diberikan atau tidak? Wow, panjang sekali prosesnya ya. Berarti informasinya udahlah nggak boleh informasi pribadi, kemudian harus diuji bahwasannya ini adalah kebenarannya, bahkan tidak boleh kalau itu belum terbukti kebenarannya di Polri, seperti itu ya Bang ya? Ya, di panjang sekali. Kita sidangnya itu harus kita lihat dulu, ini informasi bisa berhak didapatkan oleh pemohon informasi atau tidak. Baik pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Pontianak, demikian tadi diskusi kita yang menarik ya, berbincang mengenai Komisi Informasi. Menarik sekali, terima kasih Bang Salam, terima kasih Bang Edo atas kesempatannya. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Pontianak, terus saksikan program Kupas, dan saat ini Anda juga bisa dapat mendownload aplikasi dari RRI Digital di smartphone Anda. Kita bertemu lagi di episode Kupas berikutnya. Kupas, kulik isu Kapuas.